dipandu sepenuhnya oleh moderator yang cantik. Moderator yang cantik sudah siap. Ibu moderator. Moderatornya ada Petra. Harusnya dia yang diwawancara. Selaku owner LKP Karya Jelita, asesor LSK, BP, ahli, fasilitator sekolah penggerak kurikulum merdeka. Pengurus Kadin mantan ketua umum ketua HIPMI tahun 2012 sampai tahun 2015. Ada juga WO Beauty Audio KJ. Nah, HPM banyaknya. Mantum HPN Kota Bandung sama Wasekjen HPN Kota Pusat. Mantum sama sebagai Wasekjen HIPMI Pusat. HPN Pusat. ABR Pusat. Satu pertama dulu narasumber kita lagi kalau kita jawab dulu Terani Sintiawa. Nggak tahu HPN kemarin. Oh, tahu. Acara sepenuhnya saya berikan kepada Terani selama 45 menit ke depan. Oh iya ini buat Atalia. Nih, nggak maksudnya buat Atalinya udah nggak ada makan, justru nggak dimakan rezeki. Cuman di acara Happy Womanpreneur boleh bertukar-tukar job desk ya. Oke, saya juga ingin memanggilkan salah satu narasumber kita yang luar biasa, Terlina Mulyani. Terlina, dipersilahkan ke stage. Dan izinkan saya memperkenalkan siapa sih Terlina ini sampai hari ini mendapatkan award The Most Powerful Womanpreneur. Terlina di kelahiran Garut. Kelahiran Garut mengawali cerita perjalanan dalam karir mulai dari kehidupannya sebagai mualaf luar biasa, Masya Allah. Dari lulus tadi sekolah menengah ke atas pada tahun 2003 di usia 18 tahun. Kegiatan dan kelembagaan 2010 sampai sekarang di Yayasan Peduli Anak Indonesia sebagai Ketua Wilayah Jawa Barat Indonesia. 2011 sampai saat ini HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, sebagai pengurus di Jawa Barat. 2014 sampai saat ini WCI, White Car Indonesia, sebagai salah satu founder WCI Bandung di Kota Bandung. Dari 2016 sampai 2017 di Kadin di bidang UMKM, lalu 2017 sampai saat ini di Jaknas, Jaringan Pengusaha Nasional. Wah, ini sebenarnya kan kalau dibacain kita tidak akan selesai sampai besok. Ternyata pengalaman kakak yang mulai ini banyak banget. Untuk selebihnya nanti biar narasumber aja ya, biar moderator yang mengocek mengenai Terlina Mulyani. Oke, selanjutnya ya kita panggil narasumber selanjutnya yang tidak kalah luar biasa, yaitu Teteh Nurdini Prihastini. Teh Dini, udah siap? Oke, izin memperkenalkan ya Teh. Teh Dini, Wira Usaha Unggulan Bank Indonesia 2021 di Bank Indonesia Jawa Barat, juara 1 Mode Fest Fund 2021 dari Kemenparekraf, Grow with Google Profile 2020 Google Asia Pasifik. Latar belakang pendidikan Bachelor of Communication and Community Development dari IPB, Acceleration Program Master of Business Administration SDM ITB, cum laude. Wah, luar biasa di ITB cum laude. Tepuk tangan dulu dong buat Teh Dini. Business Experience Damakara Founder dan CEO, Indogarment CEO, Cak Harto Group. Working Experience di PT Astra International Tbk Honda. Future Leader Development Program PDCA Analysis 2012 sampai 2015. Part-Timer Job Mentor Business SDM ITB 2019 sampai sekarang. Google Women Wheel Facilitator 2019 sampai 2021. IPB Assistant Lecturer 2010 sampai 2012. Mega Suara Radio Announcer 2011 sampai 2012. Agri FM Radio Announcer 2008 sampai 2011. Luar biasa ya profiling dari para narasumber kita. Semoga kakak-kakak di sini dapat memanfaatkan waktu ini untuk sama-sama belajar, untuk sharing.
Dan jangan ragu bila ada yang ditanyakan. Sepenuhnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Teh Rima yang luar biasa. Kita beri aplaus dulu semuanya, Mbak. Baik, Teh Rima. Terima kasih. Ini izinkan saya berdiri dulu ya. Karena kalau nggak berdiri kayaknya kurang bisa hangat ya. Tadi kita sudah dengarkan. Di sebelah kiri saya ini siapa yang berbaju biru? Siapa namanya? Ayo, mana suaranya ya? Siapa namanya? Terlinda. Nah, kalau di sebelah kanan saya yang berbaju coklat siapa ya? Ini. Siapa yang paling suka warnanya? Apakah biru, apakah coklat? Apakah saya? Aduh. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini ada hari yang luar biasa. Kita dengan momen planner yang diadakan oleh BPC HIPMI Kota Bandung ini adalah yang pertama. Dan di sini juga saya lihat ya, buat semuanya momen planner ini luar biasa di sebelah kanan saya ya. Tepuk tangan dulu buat yang di sebelah kanan kita semua, luar biasa. Dan di sebelah kiri kita, wah tepuk tangan mana? Dan untuk akan yang di ujung yang membela kita ya, ayo kita beri tepuk tangan dulu semuanya. Luar biasa, alhamdulillah. Baik, kita sudah tahu ya tadi berbagai macam tentang momen planner yang luar biasa hebat ini. Sudah ada salah satunya, mau Terina dulu apa mau Teh dulu nih? Oh, ayo kita dulu. Baik ya. Nah, mau Terina sama Teh ini semuanya sangat luar biasa ya. Kita bisa mengambil hal-hal apa yang bermanfaat karena setiap orang pasti punya celah yang sangat unik yang bisa diikuti oleh semuanya. Artinya banyak resep. Kalau kita ibu-ibu gitu ya, apalagi perempuan-perempuan, pasti kalau resep masak tuh ada bumbunya gitu ya. Kemudian ada garam, ada gula, ada macam-macam lagi. Tapi kalau salah satunya nggak ada, nah kita cari ini salah satu contoh bumbunya ya. Kita bicara perempuan dulu nih, karena bumbu dengan masakan itu oke kan? Baik, kita tanya dulu Teh Rima ya. Wah, ini teman saya, sahabat saya di HIPMI, juga di Kadin, juga di Jabnas, di APM juga. Baik, izin tadi ini saya ke Teh Rima dulu ya. Teh Rima, bagaimana nih pengalamannya menjadi apa ya, yang memotivasi powerful? Kira-kira apa yang bisa ditularkan atau kasih virus baik buat adik-adik kita yang luar biasa ini yang sedang berkembang, yang luar biasa maju. Majunya ini memang ada memang turunan dari keluarga, tapi ada yang mulai dari nol ya. Dan kita harus hargai itu. Mangga, siapa yang dengar dulu nih juga kan? Tepuk dulu dong. Oke, jadi saya berterima kasih biar menambah semangat dan apresiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam HIPMI pastinya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat, yang saya sangat cintai dan banggakan, ketua ganteng dan pengurus-pengurus ganteng dan cantik dan luar biasa. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu moderator. Saya bercerita sedikit tentang histori saya, mungkin tadi tidak disampaikan semua, bahwa ada satu hal yang paling penting yang harus diketahui, bahwa saya itu mulai dari sangat nol bahkan minus gitu ya. Bahkan Masya Allah saya itu awal dari saya umur 18 tahun saya sekolah SMA itu sudah bekerja. Alhamdulillah, dan di situ saya sangat menginspirasi bahwa saya ingin membantu orang tua saya pada saat itu. Dan sini ada papa mama saya di belakang yang sangat mengapresiasi ya. Luar biasa. Papa saya tuh kalau sedekah kan pedagang ayam ya, ayam broiler. Kalau ada panen atau beternak itu 50% disedekahkan. Amazing. Dan saya dari kecil dididik untuk sedekah. Jadi saya tuh dari sebelum bayi lahir mungkin papa saya sudah ada lagi. Jadi saya tuh dari kecil itu saya sudah melihat papa mama saya tuh kalau berbagi itu bukan berhitung dari 2,5%, 10%, setengahnya. Kalau panen 50% dibagikan ke tetangga, betul Pak ya? Ini harus diungkapkan. Benar ya, luar biasa. Karena ini mungkin salah satu inspirasi saya adalah papa saya dan mama saya, dan keluarga juga kalau berbagi itu nggak pernah. Ya udah, kadang-kadang kalau mungkin ada uang 1.900.000 bisa dibagikan. Itu kan amazing gitu bagi saya, dan itu saya terbentuk dari kecil. Dan keduanya, dan alhamdulillah
saya tuh melihat bahwa kalau segala sesuatu tuh harus dikerjakan. Papa selalu mendidik ini. Kalau misalnya mau uang lebih harus bantuin papa ngitung uang atau nyuntikin ayam ya Pak ya, atau enggak tetes mata ayam. Itu supaya pokoknya harus bekerja. Jadi papa itu Masya Allah membuat saya tuh kalau saya bawa, karena ini tidak lain bukan karena kehebatan saya, bukan karena saya ini seorang yang bisa berbuat sesuatu, tapi ini pastinya support papa mama saya yang luar biasa dan menginspirasi. Dan saya tuh melihat segala sesuatunya itu kalau dari kita bekerja, kita mendapatkan sesuatu dari kecil tuh saya sudah, oh iya saya kalau mendapatkan uang tuh saya harus bekerja dulu. Jadi itu terbentuk dari sampai saat ini gitu. Jadi nggak pernah mau yang dikit-dikit manja, aku pusing lah gimana. Terus kalau segala sesuatu tuh pengen ekspres, saya tuh semuanya berproses. Jadi mendapatkan sesuatu ya udah, saya harus kerja, nabung, mikir, oh iya saya harus begini, dan itu alhamdulillah terpaan masalah apapun, mulai dari misalnya kita namanya pasti sering menemukan masalah, masalah dengan sahabat, teman gitu ya semuanya. Nah itu mungkin yang bisa membuatkan mental kita jangan down gitu. Nah dari situ kita mendapatkan uangnya juga itu jangan Allah aja tidak berhitung, ngapain kita harus berhitung gitu. Jadi kalau berbagi, bersedekah itu tidak mengurangi uang, bukan mengurangi kantong kita, bahkan lebih, bahkan dari mana saja. Dan itu saya rasakan sampai saat ini. Itu garis besarnya ya. Nanti takut ini tadi selang-seling aja. Luar biasa. Kita bilang pas dulu semuanya ya. Wow, satu resep, satu inspirasi ya. Sekarang kita dengarkan dulu sekilas dari Teh Dini. Mana Teh Dini? Silakan. Dari setelah cerita nih ya. Boleh, setelah cerita dulu. Jangan lupa siapkan pertanyaan terbaik. Panitia ada door prize kan, ada hadiahnya ya. Ada penanya terbaiknya. Oke, silakan ya. Terima kasih Teh. Selamat siang semuanya. Ya. Suaranya berbuah ya. Selamat siang semuanya. Karena ini kalau nggak salah suara yang paling kenceng dapat door prize kan ya Teh? Siapa yang paling kecil dapat door prize? Coba kayaknya main kanan kiri dulu baru semua deh. Sebelah sini selamat siang semuanya. Iya. Sebelah sini selamat siang semuanya. Coba disatukan selamat siang semuanya. Wah, udah oke. Silakan. Ya, mungkin kalau tadi Dalina punya cerita yang luar biasa ya, dari kecil sudah dapat pendidikan yang luar biasa. Nah, kalau saya sebenarnya agak sedikit berbeda Teh. Jadi kebetulan saya keluarganya bukan dari latar belakang bisnis dua-duanya. Nah, tapi suka jualan tuh dari kecil, dari SD tuh suka jualan. Jadi kalau dulu saya kalau pagi tuh sekolah dasar SD, siangnya saya ikut madrasah. Nah kalau di madrasah itu nggak ada yang jualan jajan, sedangkan kan kita sebagai anak-anak tuh pengen jajan kan ya. Nah gitu, jadi akhirnya waktu dulu izin sama bapak gitu ya, Pak mau minjem uangnya dong 10.000, waktu itu 10.000 udah banyak banget. Izin, nggak apa yang ini. 10.000 saya jajanin ke toko terdekat. Kalau sekarang mungkin kayak Alfamart kali ya, ke toko terdekat. Nah saya jualin tuh sambil sekolah madrasah saya jualin. Cuman dari zaman dulu mah sekedar ya udah jualan. Nah ketika kuliah, setelah kuliah tuh kebetulan saya waktu SMA tuh dapat beasiswa, jadi dapat beasiswa full waktu itu dari Tanambar Foundation, dapat SPP uang bulanan dibayarin full. Setelah lulus saya sempat kerja. Nah waktu kerja itu pun kayak ada suatu momen dimana sebenarnya saya suka dengan lingkungan kerjanya ya, sangat mendukung untuk kita bisa growing di Astra itu. Cuman ada satu momen saya merasa kayak kita hidup cuma satu kali gitu, jadi kayak ingin memberikan dampak lebih dari hidupnya kita cuma satu kali tersebut. Yang akhirnya kebetulan kenal sama suami saya, sekarang jadi suami. Terus kebetulan dia udah usaha duluan, udah usaha konveksi. Terus saya melihat salah satu jalannya. Suaminya mana kenalin dulu dong. Suaminya nggak ikut. Soalnya nggak ikut karena kita emang harus kerjain beberapa kerjaan ya. Bantu ya. Nah waktu itu saya melihat salah satu jalannya adalah dengan wirausaha yang akhirnya meyakinkan keluarga untuk resign. Dan itu sebenarnya cukup lumayan susah gitu, karena memang keluarga basicnya adalah mereka karyawan, pegawai negeri. Terus saya memutuskan untuk resign, itu sesuatu yang berbeda
berbeda sekali gitu ya. Terus akhirnya memutuskan untuk resign, meninggalkan segala fasilitas yang saya dapatkan sebelumnya, pindah ke Bandung, lanjut lagi kuliah. Waktu itu sambil bantu suami bisnis bareng. Nah, satu momen akhirnya bisnis itu bertumbuh yang konveksi. Jadi mungkin kalau misal teman-teman merasa stuck, terus ingin bisnisnya bertumbuh, mungkin masalahnya dengan menikah kali ya. Itu ibadah ya, menikah ibadah. Karena rezekinya bertambah kan. Nah, waktu itu ada satu momen akhirnya kita keluar dari zona nyaman. Di tahun 2020 Agustus itu ada satu momen kita salah satu kliennya itu adalah perusahaan tambang di Kalimantan Timur. Jadi kita biasa bikin seragam kerja, souvenir segala macam. Kita kirim satu truk besar ke sana. Nah, ternyata ada sebuah musibah. Jadi truk yang kita gunakan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya ke Kalimantan itu harus lewat kapal. Nah, kapalnya itu terbakar di Laut Masalembo dan itu jadi kerugian terbesar selama bisnis. Terus itu saya sama suami kayak kita refleksi, kita kurang amal kali ya, kita kurang apa gitu, karena kita mikirnya adalah kalau misalnya bajunya yang reject, itu berarti kan ada proses QC yang harus kita perbaikin. Tapi kalau misalnya kebakaran itu kan di luar kuasa kita sebagai manusia gitu. Jadi waktu itu suami sempat ya udah kita beli mobil ambulan kali ya. Kita beli mobil ambulan, kita bikin ambulan gratis karena kita mikirnya adalah kita kurang amal loh.